Yang terhormat bapak-bapak, ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Sekarang saya akan menyampaikan makna negara hukum dan demokrasi. Nah, ini penting kita ketahui karena di dalam masyarakat ini saya lihat baik dia tokoh politik, bahkan juga dia itu masyarakat umum, apalagi dia berpartai di partai-partai dan sebagainya, maupun kalau saya lihat di acara-acara debat itu ada di situ Rocky Gerung, ada di situ Pak Hamzah dan sebagainya. Jadi saya lihat mereka memahami lebih dari sudut demokrasinya. Jadi saya lihat masyarakat Indonesia itu lebih condong, termasuk juga penegak hukum, lebih condong melihat demokrasi itu daripada negara hukumnya itu. Padahal negara hukum itu yang harus diutamakan. Karena apa? Negara Indonesia adalah penganut negara hukum, bukan negara demokrasi Indonesia, tapi menganut juga demokrasi. Tetapi dasarnya pertama negara hukum. Jadi negara hukum itu ialah, jadi hukum itu sama dengan undang-undang. Jadi hukum itu sama dengan undang-undang. Makanya negara hukum itu menganut, apalagi Indonesia dalam hukum pidananya menganut asas legalitas. Asas legalitas ini dalam bahasa asingnya itu nullum delictum nulla puna prape lege penali. Jadi suatu perbuatan baru dapat dipidana apabila sudah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang. Jadi kalau sudah diatur dalam undang-undang, semua masyarakat harus mentaatinya tanpa kecuali siapapun. Kalau sudah diatur, sudah dirumuskan. Jadi hukum itu adalah sebagai panglima yang tertinggi. Tidak boleh ada mengomentari saya tidak setuju lagi, itu tidak bisa. Jadi makanya perbuatan itu harus diatur dulu dalam undang-undang itu. Itulah namanya negara hukum itu. Jadi harus mendasarkan undang-undang. Jadi perlu diketahui hukum itu ada sebagai panglima tertinggi. Dia lebih tinggi daripada demokrasi. Pertama saya bilang sekali ya, hukum itu yang tertinggi, di bawahnya demokrasi. Ibaratnya di ranking, hukum itu ranking pertama tertinggi, hukum kedua adalah demokrasi. Makanya demokrasi harus menyesuaikan diri dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak boleh dia menyatakan tidak sependapat, saya tidak sesuai dengan itu, tidak sependapat, tidak boleh. Jadi posisi hukum itu di atas demokrasi, itu perlu kita ketahui. Banyak orang yang tidak mengetahui ini, seakan-akan demokrasi yang tertinggi atau kebebasan demokrasi atau kebebasan berpendapat itu jauh lebih tinggi daripada hukum. Padahal hukum itu yang lebih tinggi daripada demokrasi. Perlu dipahami ini. Jadi kalau sudah diatur tidak boleh lagi. Kalau suatu perbuatan menyatakan wah sudah diatur dalam hukum, ya kita harus mentaati. Contohnya yang sudah diatur dalam undang-undang yaitu Pancasila, masalah agama, siapa yang menghina agama melanggar pasal 156A, namanya penodaan agama. Jadi kalau ada sesuatu menyatakan agama itu adalah semacam fiksi, hayalan, itu melanggar hukum 156, walaupun dia bilang itu menurut pendapat dia, tidak boleh. Walaupun dia pendapat dia, tapi pendapat umum sudah dirumuskan dalam undang-undang, ya kita harus mentaati. Senang tidak senang kita harus mentaati. Tidak boleh menyatakan saya tidak sependapat dengan itu. Apalagi ada lagi yang menyatakan Pancasila itu diganti saja. Ini sangat melanggar hukum ini. Karena Pancasila itu sudah diatur, merupakan kesepakatan nasional. Jadi kalau ada yang mengganti itu, menghina dan lain sebagainya, yang menghina itu harus dihukum itu, melanggar hukum. Tidak boleh dia bilang, oh kebebasan berpendapat, itu kan pendapat saya, Anda tidak setuju, nggak boleh. Itu tidak boleh di negara Indonesia ini. Kita harus mengedepankan hukum, sehingga masyarakat itu
supaya mentaatinya. Kalau kita nanti bicara demikian, mengandalkan demokrasi dan kebebasan pendapat, itu tempatnya di Amerika. Karena negara Amerika itu adalah negara demokrasi. Di sana sangat dihormati kebebasan berpendapat. Menghina agama pun tidak salah di sana. Kalau itu pendapatnya mau bilang apa? Jadi demikian juga di sana. Kita tidak boleh marah. Saking bebasnya di Amerika itu. Karena di sana hukum itu di bawahnya demokrasi. Hukum itu di bawah demokrasi. Demokrasi yang paling ditonjolkan di sana. Karena asas hukumnya juga berbeda. Kalau di Amerika asas hukumnya common law, hukum kebiasaan. Hakim itu menjatuhkan hukuman karena perbuatan seseorang bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Sangat beda. Jadi jangan kalau kita mempunyai sifat demokrasi atau kebebasan berpendapat, itu tidak boleh diterapkan di Indonesia. Sepanjang suatu perbuatan itu sudah diatur dalam undang-undang, semua harus mentaatinya. Tidak ada alasan tidak mentaati dengan alasan saya tidak sependapat dengan itu. Tidak boleh. Jadi kalau ada katanya agama itu fiksi, itu sudah melanggar pasal 156 KUHP, itu menodai agama. Ancamannya 5 tahun itu. Cuman yang saya rasakan ini di negara kita ini, hampir pejabat pun begitu. Saya lihat terutama orang-orang partai politik dan lain sebagainya lebih menonjolkan demokrasi itu, kebebasan berpendapat, dianggapnya itu tingkat pertamanya. Itu yang jadi masalah. Makan banyak sekali yang menentang negara ini. Alasannya tidak mau membuat organisasi politik, tidak mau membuat dasar sebagai dasar negara adalah Pancasila. Kami tidak sependapat dengan itu katanya. Itu nggak boleh. Siap organisasi apapun yang ada di Indonesia ini harus tunduk kepada hukum. Yaitu kalau sekarang hukum sebagai dasar negara Pancasila. Harus mencantumkan di anggaran dasarnya itu sebagai dasar daripada organisasi Pancasila. Berarti dia mengakui Pancasila. Kalau tidak, harus dihapuskan, itu dilawan. Tidak boleh dia menyatakan kebebasan saya berpendapat demikian, tidak boleh. Yang paling sering saya lihat di YouTube itu yang bicara itu, paling sering saya dengar itu adalah Rocky Gerung. Katanya itu meningkatkan pemikiran dan lain sebagainya. Tidak boleh pendapat gitu. Kalau dia menghina orang, sudah diatur dalam undang-undang, ya perbuatannya bisa dihukum. Walaupun dia menyatakan, saya tidak sependapat dengan, enggak masalah. Asalkan sudah diatur dalam undang-undang. Karena apa yang sudah diatur dalam undang-undang itu sudah sesuai kehendak masyarakat seluruh Indonesia yang dilakukan oleh perwakilan DPR. Karena DPR itu kerjanya adalah membuat undang-undang. Sudah itu disahkan oleh presiden itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kita harus mengutamakan, menonjolkan hukum, bukan demokrasi. Hukum dulu baru demokrasi. Itu bedanya. Jadi kita supaya negara kita baik, kita harus mentaati hukum itu di negara Indonesia. Jangan ada alasan-alasan tidak sependapat, terlalu menonjolkan daripada demokrasi, kebebasan berpendapat. Sekian dan terima kasih.